Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah yang boleh kami rasakan di dalam tiap-tiap waktu. Kami berdoa Tuhanlah kiranya yang boleh memurnikan hati kami, menjaga pikiran kami, supaya sungguh Tuhan kami hanya mengasihi Tuhan. Dan apa yang kami lakukan harusnya menjadi sebuah ekspresi cinta kami kepada Tuhan. Di dalam perkataan kami, dalam tindakan kami, dalam keseharian kami. Kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Tolong setiap kami Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata dan memimpin hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-7. Kita sudah sampai di dalam akhir dari khotbah di bukit. Dan bagian ini sebetulnya juga sudah pernah kita renungkan di dalam tahun yang lalu. Atau mungkin hampir 2 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan lihat Matius pasal 7 ayat 21 sampai 27. Saya akan bacakan buat kita. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 27. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perenungan kita akan khotbah di bukit, kita lihat 2 hal. 1, kita melihat anugerah Tuhan yang begitu dalam, begitu besar. Bahkan di dalam gambaran Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19 itu dikatakan apa? Aku berdoa supaya kamu itu mengerti apa? Betapa dalamnya, tingginya, lebarnya, panjangnya kasih Tuhan. Dan kita sudah mengerti bagian ini. Kenapa? Karena pada waktu kita merenungkan mengenai kasih Tuhan, itu sebetulnya adalah ungkapan cinta yang paling agung, yang paling tinggi yang dia mungkin berikan kepada kita. Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Kita sudah renungkan beberapa minggu lalu. Ini pemberian yang paling besar yang mungkin Bapa berikan. Jadi ini sudah pemberian yang paling ultimat yang Tuhan sendiri mungkin berikan. Jadi di dalam bagian ini saja Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita renungkan, kita akan sadar betapa tidak layaknya kita ini menerima anugerah yang besar sekali. Dan bukan hanya itu, Kristus juga memberikan pemberian yang terbesar. Yang Kristus mungkin berikan. Dia rela terpisah dari Bapa untuk kita, yang menebus kita. Jadi ini adalah ekspresi cinta yang paling besar dan paling dalam. Kita sudah renungkan ini. Sehingga pada waktu Kristus mati dan bangkit, sekarang kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan kita ini dipimpin oleh Roh Kudus sehingga saudara kita boleh berjalan di jalan yang sempit itu. Ini minggu lalu kita renungkan ya. Kita boleh bertumbuh sebagai sebuah pohon yang menghasilkan buah. Dan buah yang baik untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Dan kita akan menyadari ini adalah satu testimoni bahwa kita adalah sungguh-sungguh orang yang di dalam Tuhan. Sekali lagi saudara, kita melihat satu ekspresi cinta yang besar. Tapi bagian yang kedua, nah ini kita akan lanjutkan ya. Hari ini kita akan lihat 2 jenis respon orang yang mengikut Tuhan. Ada satu yang berkata Tuhan, Tuhan. Tetapi orang ini tidak melakukan kehendak Tuhan. Satu lagi yang mengatakan Tuhan, Tuhan. Dan yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di sorga. Harusnya itu kita, saudara ya, harusnya. Sebagaimana yang kita renungkan minggu lalu, harusnya juga kita adalah orang-orang yang bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Bukan buah yang busuk, saudara ya. Coba bayangkan kalau kita punya pohon ya. Pohon apalah ya, rambutan. Setiap kali panen, luarnya wah bagus dan cantik sekali. Setiap kali panen dibuka isinya ulet terus. Atau kalau saudara doyan makan pete ya saudara,
punya pohon pete, bahagia saudara. Tapi kalau pohonnya itu, petenya itu kecil-kecil dan tidak sempurna, tahun pertama kita tunggu, oke lah sudah. Tahun kedua, tahun ketiga, kita akan ngapain? Taruh kapak di akar pohon. Ini kira-kira kayak gambaran Yohanes Pembaptis kan ya. Kamu kalau tidak bertumbuh lagi bulan depan atau tahun depan, aku potong. Nah, kira-kira gitu saudara. Jadi ini adalah warning sebetulnya bagaimana seseorang yang hidup di hadapan Tuhan itu harus merespon dengan genuine atau dengan satu kemurnian mengikut Tuhan. Dan ini yang digambarkan nanti di dalam perumpamaan terakhir. Jadi kita sudah lihat ya, jalan lebar, jalan sempit, pohon hasil buah yang bagus dan jelek, respon mengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, dan yang terakhir orang yang dengar dan melakukan seperti orang yang membangun rumah di atas sebuah batu. Ini kalimat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan selebihnya adalah orang yang cuma dengar, tidak lakukan, dia orang bodoh. Kenapa? Karena dia akan binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian terakhir khotbah di bukit, ini kerasnya luar biasa besar. Ini tidak ada ground yang netral, nggak ada ground zero. Semua ada satu bagian untuk memberikan respon, taat atau tidak, dengar atau tidak, lakukan atau tidak. Cuma itu saudara. Oleh sebab itu hari ini waktu kita renungkan firman, kita perlu sungguh-sungguh bergumul. Mengapa saudara? Karena murka Tuhan itu menyala-nyala. Sekali lagi ya, satu sisi kita lihat ekspresi cinta yang begitu dalam dan besar. Tapi sadar atau tidak, sisi yang lain itu ada murka Tuhan yang menyala-nyala yang dia tahan sampai saat ini. Coba bayangkan saudara ya, 2-3 minggu lalu kita sudah renungkan ya. Pada waktu Tuhan Yesus dibully habis-habisan. Ya. Bajunya dilucuti, diludahi. Ini anak yang dia paling sayang loh saudara ya. Dia lihat bagaimana Kristus dicambuk, dipermainkan jubahnya diambil saudara, dipakai undi pula di depan salib Tuhan Yesus. Kira-kira murka Bapa itu berapa besar saudara? Untuk melihat anak yang dia paling kasihi. Tidak ada yang lebih dia kasihi daripada Kristus. Dan dia lihat ini semua dan dia tahan. Satu sisi ini ekspresi cinta yang besar buat kita yang ditebus. Tapi bayangkan saudara, betapa celakanya bagi orang-orang yang menerima murka Tuhan. Yang dia akan tumpahkan satu kali waktu saudara. Oh ini kan mengerikan saudara ya. Saya ambil contoh-contoh dulu ya di dalam beberapa bagian perjanjian lama. Kita tahu kesabaran Tuhan bagi orang Kanaan. Itu berapa tahun saudara? Ratusan tahun sebelum Tuhan eksekusi. Kita harus tahu apa yang terjadi dengan orang Kanaan saudara. Orang Kanaan itu melakukan namanya child sacrifice. Itu salah satu yang paling Tuhan benci. Jadi anak-anak yang masih bayi itu saudara ya, mereka serahkan kepada dewa Moloch. Itu kalau kita lihat ritual penyerahan anak kepada dewa Moloch. Ada yang bayi, ada yang teenager saudara. Jadi anak-anak remaja itu mungkin pada waktu dia akan dimatikan, waktu dia akan dibunuh saudara. Mereka mungkin berteriak-teriak, jangan saudara. Tapi supaya suasananya tidak horor saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka ambil genderang saudara. Jadi ada tabuhan genderang. Sampai orang-orang teriak-teriak separuh kerasukan saudara. Itu yang terjadi. Jadi sembari anak itu diserahkan mau dibakar ke dalam api saudara. Itu bayangkan saudara. Itu yang mereka kerjakan. Belum cukup sampai di sana saudara, praktek-praktek imoralitas mengerikan. Dari dulu saudara sudah Tuhan nyatakan kalau kamu lakukan persetubuhan antara laki dengan laki atau sebaliknya, Tuhan sudah kasih contoh Sodom dan Gomora. Tapi itu kan di dalam kitab Kejadian saudara ya, bayangkan ya. Sampai nanti di dalam bangsa Kanaan mereka masih lakukan ini. Jadi Tuhan sudah kasih contoh, kamu lakukan seperti orang-orang di Sodom, kamu akan saya bumi hanguskan. Dan kemudian yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan, tidak peduli. Mereka tahu saudara. Nanti kalau saudara baca di dalam kitab Yosua, saudara akan tahu betapa hangatnya murka Tuhan. Itu pun mereka tahu. Tapi mereka tidak bergeming saudara. Mereka lakukan saja apa yang mereka biasa lakukan. Sampai saudara, mereka juga melakukan bentuk-bentuk incest. Mengerikan. Saudara harus lihat ini nanti ya. Nanti kapan-kapan bisa lihat saudara. Di dalam kitab Imamat pasal 18. Itu ada list of incest. Ada penentangan Tuhan atas homoseksual. Dan ada penentangan Tuhan atas child sacrifice. Bapak Ibu saudara sekalian, coba kita lihat komunitas kita hari ini apa lebih baik dari komunitas zaman dulu. Enggak saudara. Kita harus tahu murka Tuhan itu ditahan saudara. Dia dalam murkanya dia menahan, kenapa? Karena hari ini dia masih memperhatikan umat yang adalah tebusannya. Belum genap jumlahnya saudara. Orang-orang yang ditebus itu belum genap jumlahnya. Sehingga hari penghakiman terakhir itu belum datang.
Tapi kita harus tahu, sekarang ya kalau kita bandingkan child sacrifice zaman dulu sama aborsi zaman sekarang, tidak mungkin bisa dibandingkan. Nah, sekali lagi saudara, tidak bisa dibandingkan. Dulu tidak ada teknik aborsi mungkin ya. Tidak ada namanya sistem aborsi, enggak saudara. Hari ini saja orang bilang aduh kecelakaan ya, enak aja kecelakaan. Kamu lakukan itu sadar kok kecuali diperkosa dan lain sebagainya lah ya saudara. Dan kemudian menggugurkan begitu saja. Kita harus lihat ini adalah kumpulan dari murka Allah yang menyala-nyala saudara. Itu di dalam Kanaan. Berikutnya kita akan lihat lagi bagaimana murka Tuhan pada waktu orang Israel itu menyembah berhala. Mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mulai tumpukan murka Tuhan kepada Salomo lah, kepada raja-raja ini dan itu sampai akhirnya apa saudara? Tuhan izinkan mereka diserang oleh Babel. Babel waktu serang itu kejamnya luar biasa besar. Kita tidak ngomong lebih jauh saudara. Gambaran sederhana lah. Kayak waktu pasukannya Hamas serang orang Israel. Indiscriminate slaughter. Jadi mau hamil mau tidak pokoknya mati satu-satu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Babel pada waktu itu. Dan terus kita lihat murka Tuhan menyala saudara. Sampai di dalam kitab Hagai kita juga sadar satu hal. Orang-orang Israel yang sudah pulang dari pembuangan mereka rasa aduh kita disuruh bangun bait Allah tapi ya sekarang belum waktu yang cocok. Tuhan bilang kamu tahu enggak? Kira-kira saudara, kamu tahu tidak? Kamu bekerja itu untuk pundi-pundi yang lobang. Kamu tahu kamu kerja setengah mati tapi kamu tidak jadi hangat. Kamu tidak jadi kenyang. Kenapa? Karena kamu biarkan pekerjaan rumah Tuhan itu menjadi suit-suitan atau menjadi reruntuhan saja. Ini terus saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita bisa lihat di dalam perjanjian baru, itu ada mode yang berbeda saudara. Kenapa? Karena Tuhan menahan murkanya lebih jauh lagi. Dia menahan, tetapi saudara, hanya tinggal tunggu waktu saja murka itu dicurahkan. Dan murka ini dicurahkan kepada siapapun yang melawan Tuhan. Pada akhirnya, ini yang paling mengerikan saudara ya. Mungkin ambil ilustrasi lah ya. Kalau kita punya papa yang sabar, dan papa yang dikit-dikit marah, pada waktu papa yang dikit-dikit marah ini langsung marah saudara, kemarahannya ya langsung habis. Tapi papa yang sabar, kita tahu, menakutkan kalau dia marah. Nah kebetulan papa saya sabar sekali saudara ya. Jadi hari-hari penghakiman tiba, wah mengerikan saudara ya. Saya selalu kalau dikejar papa saya, ini sudah lama namanya dikejar saudara ya, itu tidak mungkin luput. Mau berlindung di balik kaki mama saya pun kena. Waduh pokoknya menakutkan lah ya. Dia bilang saya sudah kasih kamu 3 kesempatan. Mengerikan saudara ya. Langsung anak balita itu langsung kabur. Tapi kena saudara. Salah satu hukuman yang paling besar yang dia beri sama saya. Waktu saya masih TK pulang rumah sendiri. Bukan dipuju anak saya hebat ya bisa pulang sendiri ya. Dia langsung pikir apa? Berapa banyak ini jalan yang kamu seberangi ya kan gitu kan saudara. Kamu seberang sembarangan, saya udah bilang tunggu. Tapi kamu nyebrang juga itu akan membuat kamu mati kalau ketabrak mobil. Langsung tangan besar, tangannya kan lebih besar dari saya punya tangan saudara. Waktu pukul pantat beberapa kali sampai tidak bisa duduk. Nah, itu mengerikan sekali bagi saya ya saudara. Jadi papa saya itu diam, tenang, sabar. Tapi sekali marah mengerikan. Tapi kita harus tahu saudara. Apa yang Tuhan nyatakan, dia di dalam Roma pasal 2 ayat 4. Kesabaran itu sebetulnya apa? Untuk supaya kita ini bertobat. Tapi banyak orang tidak bertobat juga. Mereka mengambil enteng waktu yang Tuhan beri. Mereka anggap sepi saja itu. Mungkin ada salah satu ilustrasi saudara untuk saya ajak kita renungkan ya. Itu ada seorang yang bernama Marian Bachmeier. Dia itu di Jerman, saudara, Jerman Barat. Dan dia bukan orang yang bukan orang yang baik sih sebetulnya. Tapi kisah kehidupan dia banyak dijadikan dijadikan film, bahkan film-film, dan bahkan juga dia diinterview dan cerita hidupnya itu dibeli untuk dijadikan movie, saudara. Dia seorang wanita yang punya moral yang tidak berapa baik sebetulnya. Jadi dia hamil di luar nikah dan anak pertamanya itu setelah hamil dia kasihkan ke orang saja. Dia hidup juga di dalam pekerjaan yang juga nggak beres, saudara. Dia adalah orang yang bukan orang yang terkenal lah, bukan seorang yang bisa diteladani. Dia punya anak kedua berikutnya. Anak keduanya juga dia akhirnya kasih ke orang lain. Dari hasil gelap juga, saudara. Dan sekarang
pada waktu dia punya anak yang ketiga. Dan ini anak yang dia paling sayang. Di dalam hidupnya dia cuma menyayangi cuma satu orang saja. Selama hidup saudara ya. Dia banyak kecewa, dia banyak disakiti, dia dilecehkan, dia banyak sekali kesusahan. Tapi lahir anak ketiga, ini anak yang dia paling sayang. Dan selama hidupnya cuma satu anak ini saja yang dia sayang. Nih, singkat cerita saudara, suatu hari ketika anaknya umur 7 tahun, ada argumen lah ibu sama anak saudara. Anaknya itu kabur keluar dari rumah. Keluar dari rumah, tidak lama sang ibu ini cari, tapi tidak ketemu saudara. Di mana anak saya? Anak saya di mana? Dia cari-cari saudara. Dan tidak ketahuan saudara. Sampai beberapa hari baru ada seorang yang lapor. Seorang yang lapor ini adalah kekasih dari seorang laki-laki yang bernama Growatsky, Klaus Growatsky. Ini pada waktu anak itu kabur ternyata ketemu dengan Klaus Growatsky. Dan kemudian anak ini bilang, kamu dari mana? Aduh mungkin dia bilang, saya lagi jengkel sama mama saya, lagi pergi kabur. Ayo sini ke rumah saya saja. Masuklah anak itu ke rumah orang ini saudara. Nah waktu sampai di rumah ini, ya anak ini kemudian dilecehkan, dibunuh, dimutilasi sampai gitu saudara, hilang dan beritanya kita tidak terlalu ingin dengar karena mengerikan sekali. Dan singkat cerita, kekasih daripada Klaus Growatsky tahu hal ini dan dia laporkan kepada pemerintah. Ditangkaplah Klaus Growatsky, lalu singkat cerita, ibunya ini hancur hati sekali. Bagaimana ini? Ini orang yang saya paling kasihi di dalam dunia ini. Sekarang anak saya sudah tidak ada lagi, saya sudah tidak mau yang lain. Dia bilang kira-kira gitu saudara. Dan singkat cerita waktu pengadilan, Marian ini datang saudara. Dan dia di dalam hati dia berpikir, ini paling dapat hukuman berapa tahun sih? Jadi dia tidak terima saudara. Jadi waktu verdict itu diberikan berapa tahun di penjara, apa yang dilakukan Marian Bachmeier? Dia ambil senjata yang dia sudah masukkan di dalam dia punya baju saudara. Dia langsung tembak, dar. Mati di pengadilan. Oh ini buat debat publik. Ini layak nggak dia bunuh dan segala macam saudara ya. Kita tidak masuk ke dalam perdebatan itu. Tapi kita coba bayangkan nih. Marian Bachmeier bukan seorang wanita yang baik-baik saja, bukan. Dia orang yang tidak baik, saudara. Dia hidupnya kacau balau. Tapi dia punya rasa cinta kepada anak yang satu-satunya yang dia kasihi. Anak perempuan yang masih 7 tahun, dilecehkan, dibunuh begitu kejam, saudara. Hatinya tidak bisa terima. Dan dia menuntut keadilan bagi dirinya sendiri. Bagaimana dengan Tuhan, saudara? Kita harus lihat. Kristus dikasihi oleh Bapa. Tentu skalanya jauh daripada Marian Bachmeier dengan anak yang perempuan itu jauh saudara. Dan kemurkaan Tuhan yang ditahan. Ini kira-kira bagaimana waktu dinyatakan. Kita tidak bisa bayangkan saudara. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian. Yang kita bisa tahu bahwa pada waktu penghakiman itu dinyatakan. Ada satu respon manusia. Yaitu saya akan bacakannya dari Wahyu pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 17. Ada respon ketakutan dari semua manusia, saudara. Wahyu 6 ayat 15 17. Saya akan bacakan buat kita. Raja-raja di bumi, pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang berkuasa. Semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu itu, batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Ini kata mereka itu siapa saudara? Kita harus tahu ini. Kata mereka itu mengacu kepada Bapa dan kepada Kristus. Murka yang menyala dinyatakan tuh. Dan ini sesuatu hal yang membuat para pembesar, orang-orang raja-raja, dan sampai para budak-budak, semua indiscriminate, ya, tidak memandang bulu, saudara. Siapapun yang melawan Tuhan, pada hari murka itu dinyatakan, mereka bilang apa? Itu kan terjadi gempa bumi digambarkan ya. Mintanya kalimatnya, runtuhlah menimpa kami. Kami tidak mampu berhadapan dengan tahta yang mulia, kudus dan suci dan adil itu. Oh, ini kalimatnya, runtuhlah menimpa kami. Berarti bagi mereka kematian lebih baik daripada menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Waduh, ini kalau kita bayangkan scene-nya, saudara, mengerikan, saudara. Saya nggak tahu kita pernah mengalami gempa yang besar sekali nggak?
Mungkin di Bandung pernah gempa ya, tapi saya nggak tahu berapa besar. Tapi orang yang di Bengkulu tahu artinya gempa bumi, saudara. Itu gempa 7,3, 7,9. Itu gede-gede sekali, saudara. Dan waktu gempa kita rasa ya, ini saya sendiri pernah ya, saudara, dalam gempa bumi. Kita rasa inilah hari terakhir itu, saudara ya. Jalan saja tidak mampu. Yang kita paling takut adalah ketimpaan bangunan, ya kan gitu kan, saudara. Kita takut ini bangunan kuat nggak ya? Nanti ketimpa. Kita normalnya orang kalau dalam keadaan gempa bumi, kita ya jangan ditimpa batu lah, saudara. Tapi bayangkan mereka ini mintanya malah timpalah kami. Coba bayangkan, saudara. Itu bukan permintaan yang wajar. Itu permintaan yang melihat hanya kematian jalan keluar. Padahal bukan, saudara. Saudara mungkin pernah lihat ya di dalam sejarah. Kalau kita lihat sejarah ya, kita akan melihat bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan itu ada ganjaran Tuhan. Baik pada waktu mereka hidup atau nanti kita lihat di dalam kebenaran firman mereka akan ditahan, saudara, akan dihakimi. Salah seorang pemimpin yang paling keji itu Muammar Gaddafi, saudara. Kita tahu dia memerintah sekitar 40 tahun. Dia itu berhasil menggulingkan kerajaan sebelumnya itu tanpa kudeta, tanpa darah, saudara. Jadi ya biasalah speak gitu lah. Nanti janji, nanti kita setelah revolusi kita akan memperhatikan orang-orang kecil, kita akan memperhatikan kesejahteraan, kita akan membangun ekonomi dan lain sebagainya lah ya. Tapi selama 40 tahun, saudara, dia lakukan apa? Dia tidak melihat orang-orang Libya itu sebagai orang-orang yang berharga. Satu-satu dibunuh, hilang. Orang-orang yang melawan dia itu dieksekusi di depan televisi live. Beberapa mahasiswa itu live. Orang-orang yang melawan dia dimatiin 1.000 orang, saudara, ditembak begitu saja. Itu kayak ayam saja, maaf ngomong, saudara, lebih berharga. Karena ayam kalau dipotong pasti dijual, ya kan gitu kan, saudara. Tapi ini manusia lebih rendah dari binatang. Itu di bawah pemerintahan Gaddafi, saudara. Sampai kapan, saudara? Sampai dia kemudian terlibat di dalam peledakan bom di pesawat, ya, terus melakukan banyak kejahatan yang lain. Akhirnya dunia internasional involve. Sekitar tahun 2011, saudara, NATO masuk, saudara, dan waktu pasukan masuk dia mulai terhimpit. Dia diwawancara, dia masih ngomong ini, tidak ada demokrasi di Libya. Wah, kalimatnya ngeri sekali. Saya akan membasmi tikus-tikus di Libya. Itu kalimatnya. Padahal udah mulai terdesak ini. Sampai kapan, saudara? Sampai hari terakhir mereka sudah dikejar dan akhirnya Gaddafi kabur. Kabur berapa hari kemudian ketahuan ketemu di saluran pembuangan. Oh aduh, saluran sewage itu ya, yang tempat ya tahulah kotoran-kotoran manusia itu. Dia ada di sana, ketangkap, saudara. Setelah ketangkap diarak massa, saudara, itu footage-nya masih ada, saudara. Kita bisa lihat agak grafik sedikit sih. Tapi kemudian waktu dia ditangkap dia bilang apa? Saya Muammar Gaddafi, saya presiden Libya. Masih ada yang takut enggak, saudara? Dulu sih kalau dia ngomong itu orang diam semua, enggak ada yang berani. Tapi waktu itu malah dijambak rambutnya, dihajar massa, dimatikan di sana. Penghakiman massa itu kejam, saudara. Dan kita bisa lihat apa? Tidak ada orang yang luput. Soeharto matinya baik-baik enggak? Lumayan sih, tapi ya kita akan lihat dia tidak bisa mati, saudara. Sampai setengah mati pun tidak mati-mati. Itu penghukuman yang lain lagi, saudara. Selama hidupnya dia lihat apa? Dia lihat keluarganya berantakan, saling serang, mungkin saling mematikan, saudara. Itu yang dia lihat. Anaknya masuk penjara satu-satu, antek-anteknya sampai hari ini kehidupannya baik-baik saja. Enggak, saudara. Dan banyak lagi yang kita bisa bicara, saudara. Tapi mungkin sebagian pemimpin diktator dunia lain atau orang-orang yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan. Salah satunya adalah Joseph Mengele. Itu dokter yang dikenal sebagai malaikat maut. Coba bayangkan ya, nama kok bisa dikenal sebagai malaikat maut, saudara? Karena dia seorang dokter di bawah Nazi, itu dia adalah orang yang selalu memilah. Waktu orang masuk, saudara, tahanan di Auschwitz itu masuk, dia akan pilih, oh ini kamu sebelah kanan, kamu sebelah kiri. Ini jangan pikir sebelah kanan, sebelah kiri. Ya. Misalnya keluarga, kita ada keluarga ya, saya misalnya, sama istri, sama anak-anak. Dilihat, oh anak-anak kamu sebelah kiri, istri masih bisa kerja, kamu sebelah kanan. Yang kiri itu jalan kemana? Kita kalau datang kita nggak tahu kita kemana, saudara. Tapi waktu yang jalan ke kiri, itu jalan dan mengarah ke sana ada cerobong asap, saudara. Saudara tahu itu mengarah kemana? Saudara tahu itu mengarah ke pembantaian orang-orang di gas chamber dan kemudian dibakar badannya. Itu yang dilakukan oleh Joseph Mengele, saudara.
Dan bukan hanya itu, karena dia seorang dokter, sebelum Hitler memerintah, dia baru saja dapat doktor ya di dalam kedokteran. Dan yang dia lakukan di dalam pemerintahan Nazi, dia lakukan eksperimen. Eksperimen Nazi itu kejam-kejam semua. Pertama, kalau operasi tidak pakai anestesi itu saja udah, waduh, saudara, coba bayangkan ya, misalnya kita ada, dulu saya ambil gigi bungsu ya, sudah ada anestesi saja, rasanya mau mati tetap saudara ya, 2 jam dikorek-korek sama dokter. Saya pikir, 1,5 jam, saya pikir kok lama sekali ya, patah tengah, mengerikan. Dengar ceritanya aja udah gak tahan saudara. Lalu 1 minggu dapat anestesi yang obat sakit. Setelah itu saudara ternyata soketnya kosong, dry socket. Jadi tidak ketutup, sarafnya tidak ketutup. Baru tahu istilah lebih sakit gigi daripada sakit hati. Itu saudara ya. Sakitnya sampai ke ubun-ubun, tidak bisa ngapa-ngapain saudara. Dan bayangkanlah ya, di bawah Joseph Mengele itu orang-orang tidak ada anestesi. Dibelek saja, dilihat ini berapa lama orang ini bisa hidup. Setelah kita infeksikan virus, kasih TBC, berapa lama reaksi tubuhnya bagaimana. Lalu kalau diamputasi orang ini nanti dia hidup berapa lama. Dan kita tidak bisa bayangkan, ini yang dilakukan. Singkat cerita, Joseph Mengele ini setelah dicari-cari, setelah Jerman Nazi kalah, saudara, dia dicari-cari, dia kabur sampai ke Brazil. Dan dia matinya sederhana saja. Untuk kategori orang yang paling keji seperti ini, matinya kok enak sih? Mati cuma stroke dan waktu stroke tenggelam. Saya nggak tahu ya, enak nggak mati tenggelam, tapi mungkin bagi banyak orang, kematian tenggelam itu mungkin kayaknya masih terlalu ringan bagi dia, saudara. Jadi orang-orang yang mungkin mengalami luka di dalam hati mereka akan tanya, di mana keadilan Tuhan? Ini orang ini udah keji sekali, tapi kenapa matinya kayaknya baik-baik saja, saudara? Mungkin kita perlu lihat satu bagian, saudara. Saya baca satu ayat lagi, Wahyu 20 ayat 12. Kalimatnya gini, di dalam Wahyu 20 ayat 12. Satu bagian, di mana kalau kita lihat ini kita akan tahu pengadilan Tuhan itu adalah waktu yang akan Tuhan nyatakan. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat kelanjutan dari Wahyu 6 tadi. Wahyu 6 tadi bilang, timpalah rubuh menimpa kami. Sudah mereka ditimpa sama karang-karang itu, mereka akan dipanggil Tuhan untuk dihakimi. Tidak ada satu orang pun yang luput dari pengadilan Tuhan. Itu menakutkan saudara. Kalau di hadapan pengadilan manusia. Pengadilan manusia ini ilustrasi yang paling sederhana ya. Tangkap polisi aja. Kenapa Bapak di sini? Kita bilang, enggak tahu lampunya enggak ada lah, apa gelap lah, apa pokoknya polisi tahu aja lah, pokoknya kena tilang itu saudara. Itu kan saya enggak tahu ya, psikologi ketemu polisi di Indonesia ini saya ngomong minggu lalu saudara. Kita rasanya deg-degan, salah pun tidak saudara. Karena dia mau cari-cari kesalahan kita, sederhana saja saudara. Kalau kita lewat di bea cukai itu, kita enggak bawa apapun saudara. Tapi rasa jalan kok kayaknya kurang nyaman ya gitu saudara. Kayak ini manusia ini berdosa banget gitu kan. Jadi ini psikologinya, tetapi saudara di hadapan Tuhan tidak ada satu orang pun yang bisa berkelit. Tidak ada yang bisa ngomong saya lupa. Tuhan kasih ingat semua saudara. Satu persatu kejadian perbuatan itu bisa dihakimi kenapa? Karena ada ingatan saudara. Jadi Tuhan tidak menghakimi orang amnesia ya. Celaka ini orang amnesia yang berbuat dosa, orang berbuat dosa dan amnesia ya saudara. Itu dipulihkan, dia punya ingatan, seger lagi. Kena hakim, ya saudara. Ini nggak bisa luput. Dan kita akan lihat banyak sekali di dalam perjanjian lama saudara. Di dalam Nahum 1 ayat 2-8 juga bicara mengenai pembalasan Tuhan. Di dalam Zakaria 10 ayat 3 juga sama mengenai pembalasan Tuhan. Tapi di dalam bagian itu kita akan lihat nanti. Bagian di mana gembala palsu itu akan Tuhan hakimi. Dan kepala kawanan kambing Tuhan hakimi. Dan kita akan lihat ini di dalam bagian yang kedua saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu sadar satu hal, murka Allah itu sudah menyala. Dan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, itu akan dihakimi. Mereka yang melecehkan Tuhan dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua saudara, yang lebih menakutkan dari penghakiman Tuhan yang seperti ini, penghakiman kepada siapa? Jawabannya adalah penghakiman kepada orang-orang yang kelihatannya melayani Tuhan. Karena dia punya kejahatan double saudara. Bukan hanya melawan Tuhan, tapi menipu umat Tuhan.
Nah ini yang saya akan ajak kita lihat saudara ya. Saya akan ajak kita lihat dalam Ibrani 10, 26 sampai 31. Saya akan bacakan bagian ini ya. Ibrani 10, 26 sampai 31. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Tuhan, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Bapak ibu saudara sekalian, kita harus lihat bagian ini sebagai bagian yang yang lebih berat daripada penghukuman Tuhan kepada orang yang memang bukan umat dia. Penghakiman Tuhan kepada Musa, berat gak saudara? Maksudnya ya kalau kita ngomong secara manusia, aduh Musa punya dosa kan cuma ngetok karang 1 kali lebih banyak dari yang disuruh, ya kan gitu kan saudara? Kenapa hukuman Tuhan keras banget? Jawabannya saudara, karena hukuman Tuhan itu dinyatakan lebih berat kepada orang yang mengerti. Nah ini manusia berdosa akan bilang begini, kalau gitu lebih baik kita tidak mengerti. Ya inilah celaka saudara ya. Ini memang jalan keluar pikiran banyak orang ya, lebih baik begini saja. Dibilang lagi, yang jadi guru-guru dapat hukuman lebih berat. Oh kalau gitu puji Tuhan, kita sudah tahu jawabannya, jangan jadi guru. Oh celaka, sebagian kita udah jadi guru ya, saya juga dosen saudara. Nggak bisa luput saudara, tapi balik lagi. Kita harus tahu, orang yang dituntut lebih, orang yang diberikan lebih, orang yang mengerti lebih anugerah Tuhan. Seperti Musa, waktu anaknya dia belum sunatkan, dia mau dibunuh oleh Tuhan. Malam itu Tuhan mau bunuh Musa loh. Sampai Zipora tahu disunat anaknya diburu-buru. Seperti kayak gambaran penembusan saudara ya. Jadi kita melihat ini serius sekali orang yang dekat Tuhan. Ketika digambarkan menghina Tuhan saudara, hukumannya lebih berat. Kita bisa lihat ya. Kita mungkin bisa tahu satu hal lah sebelum kita masuk lebih jauh ya. Kita perlu tahu ada kalimat di dalam Matius 7 tadi ayat ke-23. Penghukuman Tuhan itu menyatakan gini, pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Berarti kita bersyukur satu hal saudara. Orang yang memang ditolak Tuhan memang dari awal bukan umat Tuhan tapi kelihatannya umat Tuhan. Nah, itu kalimatnya. Maka Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Sementara kita akan tahu satu hal. Orang yang memang di dalam umat Tuhan yang ditebus oleh Tuhan akan diselamatkan Tuhan. Nah itu orang yang ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Yang kemudian oleh karena pimpinan Roh Kudus menyatakan buah-buah yang sejati itu. Sekarang kita ambil contoh saudara. Siapa orang yang kita bisa ada in mind di dalam benak kepala kita. Orang yang seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani. Salah satunya adalah Yudas. Yudas ini saudara, dia ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun. Dia jadi bendahara. Orang yang jadi bendahara di mana-mana itu orang yang dipercaya. Kalau orang ini tidak dipercaya saudara, dia tidak akan dipilih jadi bendahara. Yudas dipilih jadi bendahara. Apalagi saudara, Yudas diutus oleh Tuhan Yesus memberitakan Injil. Dan Yudas juga ketika di dalam ladang misi saudara, dia bertemu dengan setan-setan. Ya. Dia bisa ngusir setan enggak? Bisa saudara. Bisa. Karena yang berkuasa nama Tuhan Yesus. Ya kan gitu ya. Bukan nama Yudas saudara. Jadi kita akan lihat di dalam ayat ke-22 sampai 23. Kita akan lihat hari terakhir ada orang yang berkata-kata aku bernubuat demi nama Tuhan. Bernubuat itu berkhotbah saudara. Yudas berkhotbah enggak? Berkhotbah dia. Dan dia juga bilang mengusir setan demi nama Tuhan. Yudas juga mengusir setan. Melakukan mujizat enggak? Mungkin juga Yudas lakukan mujizat saudara. Yudas adalah orang yang melihat Kristus. Dia tahu. Tetapi dia bukan orang di dalam Tuhan. Kelihatannya iya. Dia kelihatan orang inner cycle-nya Tuhan Yesus lah saudara. Dari 12 itu. Tapi yang dia kerjakan apa? Dia mencuri. Dia diam-diam mencuri uang Tuhan. Dia diam-diam hatinya itu lebih cinta uang daripada Tuhan.
Dan pada akhirnya dia memang tidak cinta sama sekali sama Tuhan Yesus. Sampai dia jual Tuhannya untuk dapat duit 30 keping perak. Ya lumayan lah ya mungkin bagi Yudas pada waktu itu. Jadi kita akan melihat apa saudara? Kita akan melihat orang-orang semacam ini memang dari awal tidak pernah kenal Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin sebagian kita kenal dengan Abraham Kuyper ya. Abraham Kuyper pada waktu muda, dia adalah seorang pendeta di Utrecht. Dia pendeta di Utrecht, dia seorang yang brilian, dia mengerti Injil, dia berkhotbah juga saudara. Sampai satu hari ada seorang wanita ya saudara, bernama Neni saudara, Neni van der Does ya saudara, ini melihat kayaknya si Kuyper ini jangan-jangan belum percaya Tuhan deh. Kenapa ya? Saya rasa agak something off. Kayaknya dia khotbah sih brilian, tapi kayaknya mungkin enggak kerasa hati dan cinta dan kasih dan komitmen melayani Tuhan. Maka Neni van der Does ini dia ajak Kuyper ketemu. Dan pada waktu hamba Tuhan diajak ketemu dan ditanya, kamu sudah lahir baru? Hamba Tuhannya kaget saudara ya. Kenapa saya ditanya begitu? Tapi ketika Abraham Kuyper ditanya demikian saudara, dia mulai shock. Dan dia mulai renungkan. Dan di dalam perjumpaan itu dia betul-betul terima Tuhan Yesus saudara. Ini ironi ya saudara, seorang pendeta diinjili sama jemaatnya dan bertobat. Dan jadi Kuyper yang kita kenal sekarang. Kuyper yang mengatakan ada sphere sovereignty of God di dalam all aspect of life. Itu. Di dalam semua aspek hidup ada kedaulatan Tuhan. Dia mulai berseru-seru dan berteriak bahwa di dalam setiap aspek hidup nama Tuhan harus dimuliakan. Menjadi Kuyper yang seperti yang kita kenal sekarang. Menjadi seorang Perdana Menteri, orang yang membuat institusi universitas, Vrije Universiteit, saudara, dan lain sebagainya. Kita perlu menyadari, saudara, jangan-jangan selama kehidupan mungkin yang dijalani adalah kekristenan yang nominal. Maksudnya kekristenan ya pokoknya datang gereja, terus apa? Ya ada ini ya ikut, ya begitu saja, saudara. Tapi hati mencintai Tuhan tidak ada. Ini repot, saudara. Hati yang mencintai Tuhan, kita sudah renungkan berkali-kali saudara. Hati yang mencintai Tuhan itu menggerakkan orang ini untuk melakukan hal yang dia tidak mungkin lakukan sebelumnya. Menyerahkan diri, misalnya kalau ini hamba Tuhan. Tapi masalah juga ya, hamba Tuhan menyerahkan diri juga kita bertanya-tanya sekarang ya. Saya pernah pimpin jadi tim akomodasi dari Konvensi Injil Nasional untuk hamba-hamba Tuhan. Jadi waktu itu saya hosting mereka, waktu tanya-tanya, kenapa mau jadi hamba Tuhan? Iya enak jadi hamba Tuhan, ada motor. Agak sakit hati saudara. Ini yang benar saja, ini saya juga masuk sekolah teologi saudara. Tapi waktu ketemu dengar jawaban ini saya nggak siap gitu. Dalam benak saya ya pasti dia dipanggil lah apa segala macam. Enak jadi hamba Tuhan, kenapa dihormati? Yang benar saja ya, kira-kira gitulah ya. Dalam hati saya juga berduka. Tapi ya sudah, saya juga masih mahasiswa sembari jaga hati saudara. Jangan-jangan nanti juga menyimpang, jadi lebih baik kita rendah hati dan terus ingatkan diri untuk sungguh-sungguh menerima panggilan Tuhan. Dan banyak dalam kehidupan ini kita perlu renungkan. Apakah kita perlu bertanya, apakah kita ini mencintai Tuhan? Kalau iya, buktinya apa? Jawabannya apa? Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba, dan terus saudara. Jadi kita bisa lihat ini. Ini adalah daripada Kuyper, saudara. Dan kita lihat ya, di dalam sejarah banyak lagi orang-orang yang kelihatannya orang-orang di dalam Tuhan, tetapi menggunakan nama Tuhan untuk melakukan kejahatan. Siapa saja itu? Nah ini sedikit saja ya saudara. Louis ke-9, Raja Louis ke-9, dia adalah seorang yang menjadi raja ya. Dan di sekitar tahun 1250, dia itu memimpin pasukan salib ya. Yang dia pimpin, first crusade-nya dia pimpin 2 kali crusade ya, perang salib itu 2 kali. Dia punya kalimat begini, tapi sebelum dia mengeluarkan kalimat ini, ada seorang yang bernama Pope Gregory ke-9. Ini pausnya ya, dia bilang gini, Tuhan itu punya rencana buat hidupmu. Ya kira-kira begitu saudara. Tuhan itu mengangkat engkau menjadi seorang raja. Ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya kira-kira gitulah saudara. Dengan retorika yang kita bisa bayangkan. Lalu singkat cerita, waktu dia kumpulkan pasukan itu sebelum pergi perang, saudara, dia kumpulkan itu di Saint Chapel. Saint Chapel itu di Paris, dekat sekali dengan Notre Dame yang kemarin kebakaran, saudara, berapa tahun lalu kebakaran. Itu ada Saint Chapel. Kalau kita ke sana, kita akan lihat itu ada gelas-gelas kaca mozaik kacanya. Kaca-kaca mozaik itu gambar tentang apa? Kitab Yosua. Memang khusus dibangun.
Itu digambarkan kitab Yosua. Itu kan tentang perang, saudara. Jadi di dalam chapel itu dia bilang kalimatnya gini, saya baca ya. It was unthinkable that God should have raised me for this far in vain. Tidak bisa dibayangkan kalau Tuhan sudah mengangkat saya sejauh ini hanya untuk kesia-siaan. Ini kalimatnya, luar biasa saudara. Only to have me fail, hanya untuk membuat saya gagal. And that the army would surely be victorious. Dan tentu saja pasukan ini akan pasti menang. Bagaimana? Nama Tuhan lah kira-kira kan yang dipakai. Tuhan mengangkat saya tidak mungkin sia-sia. Lalu pergi. Peperangan first half. Jadi dua stroke ya saudara. First half battle-nya dia mengalahkan pasukan yang ada di Meta. Ya. Jadi menang besar saudara, menang besar. Dan tentu saja ini adalah pimpinan Tuhan lah, nama Tuhan lah, pokoknya nama Tuhan lah dijual saudara. Lalu perang kedua, second half, kalah saudara. Kalah. Terus gimana saudara? Kalimatnya berubah sekarang. Kalimatnya jadi gini. If I alone could bear the opprobrium and adversity and my sin did not rebound upon the universal church. Kalau boleh saya saja yang petanggung itu. Kesalahan lah, apa dosa saya lah. Tapi jangan kena kepada gereja yang universal. I could endure the equanimity. But who is me? By me all Christendom has been confused. Jadi dia bilang celakalah saya. Karena saya dosa, Kristendom, kerajaan Tuhan ini confused, bingung. Ini kalimatnya. Jadi mendefinisikan dia dengan akan sekarang. Seperti akan. Saya ada dosa apa ini Tuhan? Ini mirip saudara. Kayak apa yang menjadi teologi kemakmuran hari ini. Ya kan gitu kan ya. Ketemu pendeta selalu benar saudara. Kenapa? Hidupmu kurang sukses? Kamu ada dosa. Pokoknya itu saja. Alkitab bilang kalau kamu minta Tuhan kasih. Kalau kamu umat, kamu bukan umat sih. Jadi kamu kalah ya kira-kira gitu lah saudara. Jadi ini teori-teori kayak gini sudah masuk di dalam Louis ke-9. Dan setelah itu dia bertobat, saudara. Ini versinya dia. 20 tahun dia mempersiapkan, dia pimpin lagi second crusade-nya dia. Kalah, mati. Selesai ceritanya. Jadi saudara, kita akan lihat banyak orang dalam sejarah menggunakan nama Tuhan. Untuk apa? Untuk eksploitasi umat Tuhan. Contoh terakhir saudara. Pembangunan Basilika Saint Peter. Ini terkenal ya saudara. Kalau kita lihat ke sana itu kira-kira 15.000 meter persegi bangunannya. Tingginya 138 sampai salib. Lebar horizontalnya kira-kira 150 meter. Gigantik sekali ini. Kalau kita kurskan sekarang, kalau kita cari-cari info saudara, kira-kira itu 30 triliun rupiah. Itu belum termasuk ornamen. Lukisan-lukisan yang kita tidak bisa nilai harganya. Karya Michelangelo sendiri yang buat kubahnya saudara. Dan kemudian banyak sekali relik-relik yang dikumpulkan di situ. Itu nggak tahu jumlah duitnya berapa saudara. Satu lukisan saja bisa miliaran soalnya. Dan sekali lagi saudara, waktu itu duitnya dari mana? Duitnya adalah dari penjualan surat pengampunan dosa. Jadi Bapak Ibu mau masuk surga? Kira-kira gitu saudara. Ini Tuhan memberikan anugerah. Pengampunan Tuhan bagi engkau. Dan biarlah engkau mungkin mengasihi Tuhan, belilah surat pengampunan dosa untuk yang sudah mati maupun yang masih hidup. Ini apa yang dilakukan? Inilah kemudian saudara, kalau kita ngomong, susah ngomong ini, tapi ada sedikit blessing in disguise. Kenapa? Karena hal ini menyakitkan hati para orang-orang yang melayani pada hari itu. Pastor-pastor itu ada yang sakit hati. Salah satunya Luther. Luther tulis dalam salah satu tesisnya di dalam 95 itu. Dia menentang penjualan surat pengampunan dosa. Akhirnya terjadilah percikan reformasi yang tidak bisa dihentikan. Ini kalau kita ngomong adalah kedaulatan Tuhan dalam sejarah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak orang yang mengatakan kesuksesan itu adalah simbol dari perkenanan Tuhan. Gak bisa. Kenapa saudara? Karena kita coba lihat di dalam sepanjang sejarah, template-nya sama. Template-nya apa? Mengatakan ini kita bisa bangun Saint Peter Basilika ini pasti pekerjaan Tuhan. Siapa yang bilang orang yang tidak kenal Tuhan tidak bisa bangun apapun? Orang yang tidak kenal Tuhan bisa kaya? Banyak saudara. Orang yang tidak kenal Tuhan bisa bangun monumen yang besar-besar? Bisa. Coba pergi ke Mesir saja sebentar. Kita akan lihat itu monumen besar semua. Itu yang bangun siapa? Umat Tuhan.
Ya salah satunya ya waktu mereka diperbudak ya. Mungkin ada bagian-bagian buat-buat batu ada lah saudara ya. Tapi bukan itu intinya. Kuil Karnak yang besar seperti itu. Bukan umat Tuhan yang bangun saudara. Jadi monumen yang besar, monumen yang megah, monumen yang agung. Itu tidak bisa diasosiasikan dengan perkenanan hati Tuhan. Yang bisa dilakukan, yang perkenanan hati Tuhan apa saudara? Balik lagi, jangan gagal lihat fenomena. Harus lihat esensi, esensinya di mana? Esensinya adalah kehendak Tuhan itu kalau kita melakukan yang kita sudah renungkan di dalam khotbah di bukit. Ekspresi cinta, ekspresi gentar kepada Tuhan, ekspresi hidup kudus, penyesalan akan dosa, saudara, pertobatan tiap-tiap waktu, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu adalah tanda bahwa kita ini hidup diperkenan oleh Tuhan. Jadi kadang ya, susah ngomong ya saudara ya, karena ini nih infiltrasi, pemikiran seperti ini saudara, menggunakan nama Tuhan nih, infiltrasi di dalam seluruh denominasi. Ambil contoh saudara ya, orang-orang yang terpengaruh teologi kemakmuran, dia bisa bilang, Tuhan tadi malam bicara sama saya. Wah pokoknya keren juga lah ya saudara, mimpi, ya, apalagi, dan macam-macam lah ya. Tadi ada fenomena, Bapak ini dari mana, ujung mana, dipimpin oleh Roh Kudus, ketemu saya bicara, oh saya juga sudah ada pengetahuan sebelumnya dan ketemu, oh kita melihat apa semua. Oke, tapi ala orang reform bagaimana saudara ya? Orang reform ada kecenderungan gini juga enggak? Ada, bahasanya aja beda. Tuhan memberi kepekaan pada saya, itu saudara ya. Pekaan, bukan mimpi, pakainya bukan mimpi saudara, kepekaan. Kalau orang yang prosperity gospel bilang Tuhan kasih mimpi, ya apa? Kita juga bisa bilang Tuhan menggelisahkan hatiku, itu ya kalau menggelisahkan. Saya tadi malam tidak bisa tidur, memikirkan mengenai ini itu, saudara. Hati-hati, saudara. Itu bisa beda tipis saja dengan menggunakan nama Tuhan in vain dan Tuhan pandang orang seperti ini bersalah. Oke, ini pemimpin itu, saudara. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita juga tidak luput. Kenapa? Karena nama Tuhan sering dipakai untuk pembenaran. Ya. Ini bagian yang kita pernah renungkan tahun lalu. Ya. Pembenarannya apa? Pembenarannya itu cocokologi. Ya. Orang ini kalau kita ketemu, saudara, ya, ketemu orang di mana lah. Ya. Kalau itu di luar negeri. Kalau ngobrol-ngobrol, rata-rata ada kalimatnya atas pimpinan Tuhan. Nah. Ketemu, wah kebetulan ini dalam penyertaan Tuhan, ketemu lowongan LPDP, beasiswa LPDP ya. Terus, oh Tuhan pimpin, ini bisa lulus ujian segala macam. Kita tanya ya, kamu kalau pergi ke daerah Afrika sana lulus enggak? Lulus juga kalau kamu coba, kamu nggak coba saja kan, ya kan gitu kan ya. Ini sama kayak kalimat Pak Tong yang jengkel sekali ya, kalau ngomong tentang hamba Tuhan. Hamba Tuhan kalau ngomong pimpinan Tuhan selalu perginya kemana? Amerika. Iya, ke tempat-tempat yang rumput lebih hijau ya kan gitu-gitulah sore. Tapi kalau ke tempat yang susah, kapan ada orang yang ngomong dipimpin Tuhan ke Bengkulu saja? Jarang sore. Dari Bengkulu ke Jakarta banyak sore. Dari Jakarta ke Bengkulu enggak lah sore. Ya kayak gitu sore. Jadi kita akan lihat ironis sekali. Banyak pembenaran-pembenaran yang dipakai untuk mencuci hati nurani supaya kelihatan itu menjadi orang-orang yang kayaknya sesuai dengan perkenanan hati Tuhan. Pakai nama Tuhan. Kalau ditanya sekali lagi, apa Tuhan berkenan atas apa yang kita kerjakan hari ini? Kalau kalimat itu muncul, pertanyaannya, nanti di dalam kita punya self defense mekanisme. Kita akan langsung cari perkenanan Tuhan apa saja. Oh saya kan jadi berkat di kantor, saya jadi berkat dalam usaha, saya bisa memberkati orang. Itu yang dihitung saudara. Tapi yang tidak dihitung apa? Berapa banyak uang yang dipakai untuk nyogok? Tidak dihitung saudara. Berapa banyak uang yang dipakai untuk suap dan sia-sia dan macam-macam saudara. Tidak dihitung. Berapa besar kesaksian hidup di kantor? Tidak dihitung saudara. Yang dihitung adalah yang membenarkan diri untuk kelihatan baik, mengerikan sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perenungan kita pada hari ini, kita boleh sekali lagi merenungkan murka Tuhan itu menyala. Dan kita bersyukur bagi orang yang sudah ditebus. Roh Kudus itu pasti berkarya, membuat orang itu peka akan dosa. Saudara. Ada pertobatan. Hari ini mungkin penggunaan keuangan tidak benar, tapi tidak begitu saja. Akan ada pergumulan dalam hatinya untuk bagaimana sih caranya supaya apa yang dikerjakan ini memuliakan Tuhan. Dan di dalam relasinya,
di dalam kehidupan keluarga, dalam aspek yang lain, itu juga harus kita bertumbuh. Ada orang yang pelariannya kan ke gereja, saudara. Setiap kali pulang gereja, istrinya atau suaminya bilang, kamu jadi kayak lebih kayak setan sedikit ya, habis pulang gereja. Ini mengerikan, saudara. Kalau kita lihat banyak hal yang aneh-aneh terjadi, tapi balik lagi, saudara. Banyak orang yang aneh-aneh itu berpikir bahwa mereka pasti diselamatkan. Sampai hari yang paling mengerikan terjadi. Apa? Waktu kita berpikir kita adalah diselamat, nanti ya pikirannya ada lagi nih. Masuklah hai hambaku yang baik dan setia. Makan bersama-sama. Ternyata bukannya disambut, kamu siapa? Enggak kenal. Waduh, itu sih nggak bisa dibayangkan. Itulah artinya ratap dan kertak gigi pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan ini membuat kita makin gentar. Seperti firman Tuhan bilang, orang yang bijak adalah yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Itu seperti bangun rumah di atas batu. Dan yang tidak mendengar, yang mendengar dan tidak lakukan, itu adalah orang yang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Dan waktu banjir badai datang, hebatlah kerusakannya. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum banjir datang yang memberikan satu kesempatan untuk memurnikan atau memberikan testimoni kita genuine atau enggak, ya kita balik lagi sama-sama datang kepada Tuhan. Dan kita berharap karya Tuhan jadi nyata. Sehingga kita sendiri tahu kita adalah orang yang diselamatkan. Kenapa, saudara? Karena kehidupan kita menyaksikan karya Kristus tadi. Yang tidak mungkin terjadi dalam hidup orang yang tidak kenal Tuhan. Menyatakan cinta kasih Tuhan yang dalam itu. Karya penciptaan yang agung itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang berkata-kata dalam hidup kami. Biar kami Tuhan menjadi orang-orang yang setia. Menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan. Menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Jangan biarkan Tuhan kami menghidupi kesia-siaan. Reka-reka pikiran kami sendiri bahwa kami melayani Tuhan padahal melayani diri. Biarlah Tuhan menyingkapkan itu. Sehingga kami boleh melihat di dalam anugerah Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan dalam anugerah Tuhan yang mengubah hidup kami. Yang boleh mengarahkan kami menjadi orang-orang yang melakukan firman. Jangan biarkan kami Tuhan duduk diam. Dan tidak melakukan apapun sebagai respon cinta kami kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dan kami sadar juga banyak sekali pergumulan kami yang menghimpit kami sedemikian rupa. Tapi biarlah kasih dan kuasa daripada Tuhan itu yang menjadi nyata. Sehingga kami boleh dinyatakan sebagai anak-anak Allah yang hidup. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.